Jadi yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum adalah momentum total dari suatu sistem yang terisolasi itu adalah konstan, ya. Jadi ada beberapa istilah di sini. Yang dimaksud dengan sistem itu adalah sekumpulan benda atau objek yang saling berinteraksi satu sama lain, ya, itu dimaksud dengan sistem. Kemudian yang dimaksud dengan terisolasi itu adalah suatu sistem yang di mana gaya yang ada itu hanyalah gaya-gaya yang diantara benda itu, berarti tidak ada lagi pengaruh dari gaya eksternal atau gaya luar, ya. Itu yang dimaksud dengan secara sederhana dimaksud dengan sistem terisolasi, ya. Tidak ada pengaruh dari luar, itu yang dimaksud. Jadi kalau ada pengaruh dari luar, maka momentum itu tidak bisa total, atau hukum kalau momentum ini tidak berlaku, ya. Nah, untuk jenis tumbukan sendiri itu berdasarkan kekal tidaknya energi kinetiknya, ya. Itu soal proses tumbukan. Ada yang dimaksud dengan tumbukan lenting. Biasanya di beberapa buku disebutnya tumbukan lenting sempurna, ya. Kemudian ada juga yang tumbukan tidak lenting atau lenting sebagian. Ini biasa ditulis dengan lenting sempurna, ya. Kalau tumbukannya lenting sempurna, energi kinetiknya itu kekal. Ini maksud dengan kekal, setelah tumbukan itu energi kinetiknya tetap sama. Kemudian tidak lenting biasa juga disebut dengan lenting sebagian. Lenting sebagian, ya. Yang dimaksud dengan lenting sebagian, kalau misalkan kita melemparkan bola misalkan dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian menumbuk sebuah dinding misalkan, kemudian bola itu terpental kembali misalkan dengan kecepatan 5 meter per second, ya, atau kurang dari 10 meter per second, maka ini termasuk tumbukan lenting sebagian. Kalau tadi kita kembali ke tumbukan lenting sempurna, kalau Anda melempar bola misalkan kecepatannya 10 meter per second mengenai sebuah tembok, kemudian bola itu terpental kembali, ya, dengan kecepatan yang sama besarnya, ya, 10 meter per second, maka ini termasuk ilustrasi untuk tumbukan lenting sempurna. Kemudian ada yang ketiga, itu tumbukan tidak lenting sama sekali, ya. Berdasarkan definisinya, tidak lenting sama sekali itu, saya tambah di sini, tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali, ya. Yang dimaksud tidak lenting sama sekali, misalkan Anda melemparkan, tapi kali ini bukan bola, ya. Anda melemparkan misalkan tanah liat, ya. Kecepatannya tadi 10 meter per second, kemudian mengenai sebuah dinding, ya. Kemudian tanah liat yang Anda lemparkan itu nempel ke dindingnya, ya. Nah, ini ilustrasi, atau dia akhirnya berhenti, ya. V-nya sama dengan 0 dan dia berhenti dan melekat bersama dengan dinding, itu ilustrasi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, ya. Nah, itu tadi penjelasannya secara fisik, tapi secara matematis kalau kita untuk tumbukan lenting misalkan, ya, momentumnya kekal, maka yang dimaksud dengan kekal adalah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan setelah tumbukan, ya. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, kalau ini sebuah lantai, ya, kemudian ada dua bola, ini massanya M1 bergerak dengan kecepatan V1, kemudian di sini ada M2 bergerak dengan kecepatan V2, ya. Kemudian bertumbukan, ya. Anggaplah ini setelah bertumbukan seperti ini modelnya, ya. Ini tetap M1, yang ini M2, yang ini kecepatannya berubah, ya. Anggap ilustrasinya seperti itu. Ini V1, artinya kecepatan V1 kita kasih notasi aksen, maksudnya setelah tumbukan, ya. Ini tadi sebelum,
yang ini setelah, ya. Nah, ini bergerak ke sana dengan kecepatan V2 aksen. Ini maksudnya kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, bagaimana merumuskan hukum kekekalan momentumnya? Maka V sebelum itu sama dengan P setelah. Sebelum dan setelah itu maksudnya merujuk pada tumbukan. Nah, kalau sebelumnya berarti ada dua momentum di sini. Berarti momentumnya benda pertama tambah momentumnya benda kedua, ya, itu sama dengan momentumnya benda pertama setelah tumbukan tambah momentumnya benda kedua setelah tumbukan. Nah, jadi secara matematis hukum kekekalan momentum dituliskan seperti ini. Ya. Seperti itu, ya. Kemudian untuk energi kinetik kekal itu sama, ya. Yang dimaksud adalah energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan sama. Jadi saya tuliskan saja di sini, ya. Total energi kinetik maksudnya, ya. Energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan bernilai sama. Kalau secara matematis pernyataan ini bisa kita tulis EK untuk energi kinetik, ya, sebelum sama dengan EK setelah, atau seperdua, ya, energi kinetik kan seperdua, ya, seperdua mv kuadrat. Tapi kalau kita merujuk ke benda pertama berarti ini m1v1 kuadrat tambah seperdua m2 v2 kuadrat. Itu untuk sebelum. Kalau untuk setelah berarti kita kasih notasi aksen, v1 aksen kuadrat tambah seperdua m2 v2 aksen kuadrat, ya. Di ini saya kotak, ya. Nah, ini untuk hukum kekekalan energi kinetik, ya. Nah, ini saya lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh, ya, untuk hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum pada bola biliar yang bertumbukan. Nah, jadi untuk contohnya, bola biliar dengan massa M bergerak dengan laju 2 meter per second. Saya gambarkan ilustrasinya supaya lebih mudah, ya. Ini ada M, bola biliar M bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, ya. Ini artinya kita kasih indeks P1, ya. Oke dulu, ya. Jadi M1-nya sama dengan M1-nya sama dengan M, kemudian V1-nya sama dengan 2 meter per second, ya. Bertumbukan dari depan dengan bola kedua yang massanya sama. Oke. Di sini ada bola kedua yang massanya juga kebetulan M2 sama dengan M. Dalam keadaan diam berarti dari sini kita peroleh informasi V2 ini sama dengan 0 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa laju kedua bola setelah tumbukan dengan menganggap bahwa bola itu lenting, ya. Nah, dari sini berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Untuk menyelesaikannya berlaku hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. Berarti bisa langsung kita tuliskan, ya. M1 V1 tambah M2 V2, ya. Jangan lupa ini V2 0, ya. Sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kita masukkan saja, ya. M1-nya itu kan M.
dikali dengan V1 tambah 0 ya, sama dengan M V1 aksen tambah M V2 aksen. Ini bisa kita coret-coret ini M nya karena sama ya, sehingga kita sampai di ini karena hanya ada satu besaran yang kita yang kita ada di informasinya ya, cuman 2 meter per second ini, sehingga ini tidak bisa kita selesaikan gitu. Kita tulis dulu, ini bentuk lainnya adalah V1 dikurang V1 aksen, ini sama dengan V2 aksen ya. Ini kita kasih nama persamaan 1 ya. Untuk selanjutnya kita bisa untuk ini juga berlaku hukum kekekalan energi ya. Berlaku hukum kekekalan energi ya. Jadi karena berlaku hukum kekekalan energi kinetik tepatnya ya, hukum kekekalan energi kinetik, maka kita bisa menulis ini energi kinetik, maka kita bisa menulis bahwa 1/2 M1 V1 kuadrat ya. Saya tidak usah tuliskan lagi V2 nya ya karena pasti 0 ya. Itu sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat tambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat. Nah, ini boleh dicoret-coret juga ini yang ini ya, karena ini tadi di soal diketahui bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M ya. Yang lain boleh coret yang mana ini? Ini. Yang 1/2 nya maksudnya ya. Sehingga V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat tambah V2 aksen kuadrat ya. Kemudian ini ada sedikit manipulasi matematik ya. Ini supaya kita samakan ke persamaan 1 ya bentuknya ya. Berarti ini V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat itu sama dengan V2 aksen kuadrat. Kalau teman-teman kurang mengerti bisa di pause dulu videonya kemudian dicermati lagi matematiknya ya. Kemudian selanjutnya untuk suku yang ini, yang suku depan sama dengan ini bentuknya V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat, ini boleh ditulis kayak gini. Ini adalah V1 dikurangi dengan V1 aksen dikali dengan V1 tambah V1 aksen. Itu sama dengan V2 aksen kuadrat ya. Oke, jelas ya. Sekali lagi kalau kurang dipahami bisa di pause dulu videonya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat untuk yang bagian depan ini kan sama dengan persamaan 1 ya, sehingga ini boleh kembali kita sama-sama tulis itu sama dengan V2 aksen. V2 aksen dikali dengan V1 tambah V1 aksen itu sama dengan V2 aksen kuadrat ya. Ini karena di sini ada V2 aksen, di sini ada V2 aksen. Ini kan ini boleh satu segini. Ini kan V2 aksen kuadrat boleh tulis segini. V2 aksen dikali V2 aksen. Jadi ini yang coret, ini bisa dicoret juga ya. Sehingga yang tinggal ini saya pindah ke slide berikutnya saja ya. Ini sama dengan V1 tambah V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Benar enggak? Saya kembali dulu ya. V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Oh, benar. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini kita beri notasi sebagai persamaan 2 ya. Ini persamaan 2. Ya, mestinya tadi persamaan 1 itu adalah V1 dikurangi dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen ya. Ini persamaan 1. Saya cek dulu ya betul enggak ya. Jangan sampai salah. Di situ V1 kurang V1 sama V2 aksen. Oh ya benar. Ya. Lihat enggak? Ini kan sama, ini sukunya ini kan sama dengan yang ini. Sehingga yang ini
pasti sama dengan yang ini, ya. Atau boleh saya tulis V1 ditambah V1 aksen itu sama dengan V1 dikurangi dengan V1 aksen, ya. Sehingga kalau kita kumpulkan yang mau kita cari ini V1 aksen itu ini pindah ke sebelah sini ya, jadi positif ya, menjadi 2 V1 aksen. Ini sama dengan 0 gitu, ya. Karena ini pindah ke sini jadi 0. Sehingga V1 aksen itu sama dengan 0. Ya, artinya apa? Setelah tumbukan bola pertama diam atau berhenti, ya, atau berhenti seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menentukan berapa besarnya V2 aksen? Ya, tinggal substitusi saja gitu ya. V2 aksen diperoleh substitusi V1 aksen ke persamaan 1 atau 2. Pilih saja gitu. Anggaplah kita mau yang ke persamaan 1 saja. Berarti persamaan 1 kan V1 kurang V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Kalau kita substitusi ini V1 aksen ini sama dengan 0, maka V2 aksen itu sama dengan V1. Ya kan? Berarti V2 aksen itu sama dengan 2 meter per second juga, ya. Artinya apa? Setelah tumbukan, ini artinya apa? Artinya setelah tumbukan bola 1 berhenti dan mentransfer semua energinya ke bola 2 seperti itu, ya. Karena tiba-tiba bola 2 bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bola pertama sebelum tumbukan. Artinya semua energi dari bola pertama itu pindah ke bola kedua. Buktinya apa? Buktinya kecepatannya sama, ya. Nah, itu. Selanjutnya untuk tumbukan tidak lenting, ya. Itu momentumnya kekal, ya, selama dia terisolasi, ya. Ini sekali lagi tadi P sebelum sama dengan P setelah. Nah, energi selanjutnya, tapi energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Artinya energi kinetiknya ada yang hilang. Apakah dia hilang misalkan menjadi bentuk energi suara atau energi panas, yang jelas berkurang, ya. Ini tadi tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua benda setelah tumbukan sama, ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk tumbukan, ya. Jadi sebuah gerbong kereta misalkan massanya 10.000 kg, ya, atau 10 ton atau 10 pangkat 4, ya. Ini dari sini kita langsung peroleh informasi bahwa M sama dengan 10 pangkat 4 kg, ya. Berjalan dengan laju 24 meter per second, berarti ini V, ya. Jadi penting sekali tuh teman-teman bisa langsung mengidentifikasi ketika membaca soalnya, ya. Kadang-kadang ada yang langsung diberikan nilainya, kadang-kadang ada yang tersirat, ya. Menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang diam. Nah, ini saya maksud dengan tersirat, ya. Keadaan diam berarti langsung ketahui bahwa V-nya sama dengan 0. Nah, jika kedua gerbong tersebut tersambung sebagai akibat dari tumbukan, berapa kecepatan bersama mereka? Nah, ini yang pertama harus diketahui, ini adalah tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali, ya. Informasi di sini yang mengatakan bahwa kedua gerbong tersambung, ini artinya bahwa ini tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali, ya. Ilustrasinya seperti ini, ya. Ilustrasinya seperti ini, seperti gambar ini, sebelum dan sesudah tumbukan, ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan bersama mereka setelah tumbukan, ya.
Nah, ini kita bisa kerjakan bersama ya. Kita gunakan dulu bahwa P sebelum sama dengan P setelah. Ya, kita tuliskan saja bahwa M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Ya. M1V1 aksen sama M2V2 aksen. Nah, karena ini 0 ya. Kemudian karena dia tersambung setelah tumbukan ya, tersambung atau bergandengan, konsekuensinya dari kata tersambung ini adalah V1 aksen itu sama dengan V2 aksen, atau kita sebut saja V aksen ya. Sehingga ini boleh kita tulis M1V1 sama dengan M1 tambah M2 dikali dengan V aksen. Sehingga V aksen itu sama dengan M1V1 per ya, M1 tambah M2 ya. Setelah ini tinggal kita substitusi saja nilainya. M1 tadi 10/4 ya. 10/4 kilogram ya. V1 tadi agak lupa saya, kita cek dulu. Itu 24 meter per second ya. Berarti 24 meter per second. Nah, M1 nya 10/4 sekali lagi tambah ini M2, karena dia sebut gerbong sejenis maka tentu saja sama juga masanya gitu ya. Sehingga ini 24 kali 10/4 ini 2 kali 10/4 ya. Ini kan di sini ada 1, di sini ada 1 ya, berarti 2 sama 1 2. Dicoret ya dicoret, sehingga V aksen itu adalah 24 meter per 24 bagi 2 ya, 12 ya. 12 meter per second. 12 meter per second ya. Cara mengerjakannya seperti itu teman-teman ya. Saya pikir itu cukup jelas. Kalau tidak jelas silahkan di pause, kemudian dikerjakan sendiri dulu, kan dilihat step by step gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Aifa Privat ini, dipersilakan untuk subscribe, like, komen, dan share jika menurut teman-teman memperoleh manfaat dari video ini. Untuk selanjutnya ya, tumbukan dan impuls ya. Jadi ketika terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari 0 pada saat kontak dengan nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian dengan drastis kembali ke 0 lagi. Jadi seterusnya seperti ini. Ya, ini ketika pertama kali terjadi tumbukan, ini gaya tiba-tiba naik gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu dia turun menjadi 0 kembali gitu ya. Dalam selang waktu delta t atau yang sangat singkat gitu. Nah, yang dimaksud dengan impuls ya, itu adalah yang ini. Luasan yang diarsir dari grafik hubungan antara gaya dengan T ya, ini yang impuls. Sehingga kalau secara matematis ini tadi gaya sama dengan, kalau kita tuliskan gaya sama dengan delta P per delta T tadi, ini hukum kedua Newton. Itu kalau kedua ruas dikali dengan delta T ya, artinya yang ini dikali delta T, kemudian yang ini juga dikali dengan delta T, maka ini akan menjadi F delta T sama dengan delta P. Yang lupa yang tadi adalah perubahan momentum. Perubahan momentum ya. Sedangkan yang ini itu adalah impuls. Disimbolkan dengan I biasanya ya. I. Artinya impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. Atau secara matematik dinyatakan bahwa gaya rata-rata F yang bekerja selama selang waktu delta T menghasilkan impuls yang sama dengan gaya yang sebenarnya ya. Jadi demikian video terkait dengan momentum dan beberapa contoh soalnya terkait dengan tumbukan, kumkalan energi, kumkalan momentum, dan sedikit terkait dengan impuls. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.